Halo, perkenalkan nama saya Dava Raihan Nurmawan. Di sini saya akan membahas pertemuan 7 Matematika Ekonomi dan Bisnis. Penerapan fungsi linear. Penerapan fungsi linear dapat dijadikan model dalam berbagai permasalahan ekonomi. Contoh penerapan fungsi linear dalam ekonomi adalah sebagai berikut. Nah, yang ini contoh gambarnya. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan. Fungsi permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan terjadi apabila ada keinginan untuk membeli barang maupun jasa. Akan tetapi keinginan tersebut harus disertai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang maupun jasa tersebut. Yang selanjutnya ini ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan keadaan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada saat tingkat harga tertentu. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga ini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini dibagi dua. Yang pertama, keseimbangan pasar satu macam produk. Pada dasarnya, proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan bahwa harga dan kuantitas keseimbangan pasar merupakan hasil kesepakatan antara produsen dan konsumen di mana jumlah dan harga yang ditawarkan sama besar. Pada pasar suatu jenis barang juga disebut terdapat pada keseimbangan. Apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, keseimbangan pasar merupakan titik temu antara produsen dan konsumen dengan syarat keseimbangan. Yang kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Hubungan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada materi sebelumnya menyatakan bahwa jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan akan suatu barang hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut diperluas lagi, maka akan menjadi fungsi yang mempunyai dua variabel bebas. Dan yang selanjutnya, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak dan subsidi terhadap suatu barang dan jasa akan berpengaruh pada keseimbangan pasar, termasuk di dalamnya berpengaruh pada harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Pajak sendiri merupakan iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan sebagai kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya di sini ada pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Selain pajak per unit yang jumlahnya atau besarnya tetap, pemerintah juga dapat mengenakan pajak proporsional terhadap harga barang yang sudah ditetapkan oleh produsen. Pajak proporsional merupakan pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan presentasi tertentu dari harga jual dan bukan diterapkan secara spesifik per unit barang. Dan keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika pajak akan meningkatkan harga, maka subsidi akan menurunkan tingkat harga di pasaran. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi bertujuan supaya produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya, sehingga pemerintah memberikan subsidi produksi untuk suatu barang memberi dampak harga jual barang tersebut menjadi lebih murah. Dan kelima, di sini ada fungsi biaya. Biaya merupakan segala pengorbanan yang dikeluarkan seseorang demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Dan di sini ada biaya yang wajib kita ketahui. Yang pertama biaya tetap, 2 biaya variabel, 3 biaya total, 4 biaya tetap rata-rata, 5 biaya variabel rata-rata, 6 biaya rata-rata, 7 biaya marginal. Dan selanjutnya ada fungsi penerimaan. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dengan terjual oleh suatu perusahaan, maka akan semakin besar penerimaannya. Penerimaan total merupakan hasil kali jumlah produk yang terjual dengan harga jual produk tersebut. Yang ketujuh, analisis pulang pokok atau break even point.
Pulang pokok merupakan keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Analisis pulang pokok break even point yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan ke-8 di sini ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran merupakan suatu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi input maupun output yang dapat dibeli dengan harga-harga yang berlaku dengan seluruh biaya yang tersedia. Fungsi anggaran sendiri tergambar dalam teori produksi dan teori konsumsi. Pada teori produksi, fungsi anggaran menggambarkan kemampuan produsen membeli dua input atau lebih dan ditentukan oleh dana yang dimiliki harga input. Dan yang terakhir di sini ada fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian, pendapatan nasional masyarakat suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu konsumsi dan tabungan. Besar kecilnya tabungan dan konsumsi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima selama 1 tahun atau 1 bulan. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa dengan tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan atau disimpan. Alat yang digunakan untuk melakukan konsumsi adalah dengan menggunakan pendapatan, maka konsumsi juga dapat diartikan sebagai pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang maupun jasa dalam angka memenuhi kebutuhan. Dan di sini ada contoh soal, kita lihat aja sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.